Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kamu sedang menyaksikan ini. Kamu sedang berada di channel Wiranagara. Channel yang selalu berbahagia, optimis, dan menyajikan hal-hal baru di kehidupan kita. Termasuk hal baru untuk Mas. Kenalan, Mas. Halo guys. Ngapa dewek? Kok ngomong, kok sapa? Oh ngomong. Halo guys, saya Langtip. Mas Langtip ini adalah salah satu gitaris Kawakan yang di Purwokerto. Jadi kalau misalkan kamu suka denger lagu-lagunya Zawin atau mungkin irama-irama puisi saya, beliau yang genjreng. Beliau adalah orang di balik lagu-lagu dan hal-hal aneh yang misalkan kita impulsif, bikin-bikin ini. Intinya musik, Mas Langtip. Astagfirullah. Dan beliau ini juga followernya lumayan loh untuk warga kabupaten ya. Keren banget. Tapi entah kenapa tiba-tiba pengen daki ya? Mendaki. Apa alasannya? Alasannya adalah mencari experience baru, ya kan? Apa sih? Coba-coba lah ya. Orang pasti ada tujuannya. Apa kok? Tujuannya untuk melihat pemandangan. Orang ada tujuan? Gak ada tujuannya. Terlalu aneh memang. Karena saya kan suka tiba-tiba nongkrong apa gitu sama masnya ini. Terus teka-teka kok nyeletuk ya. Nyampein munggah gunung lah. Nggak disit. Alasannya apa? Oke, ternyata untuk sebuah alasan tidak perlu ya. Nggak perlu ada alasan. Nggak perlu ada alasan untuk munggah gunung. Dan karena ini adalah pendakian pertama untuk Mas Langtip, jadi kita pilih salah satu gunung yang memang oke banget buat pendaki. Oke banget Buat pendaki. Jadi sembari kita mengantarkan puncak pertama untuk Mas Langtip, kamu juga bisa ngelihat video ini sebagai sebuah referensi kalau misalnya kamu pertama kali mendaki Gunung Prau. Gunung Prau akan selalu saya rekomendasikan sebagai gunung pertama yang indah untuk pemula. Kalau kamu berangkat seperti kami nih dari area Purwokerto, mungkin kamu misalnya dari stasiun ya. Dari stasiun, kamu tinggal gerak, nah nanti ngikuti perjalanan ini nih. Nanti kita tinggal gerak, arahkan Google Map-mu ke area Wonosobo. Ya, jangan langsung ke Diengnya, Wonosobo dulu. Begitu sampai Wonosobo, baru base camp area Patak Banteng. Itu jalur termantap. Termantap untuk mencapai puncak Prau. Emang ada berapa jalur Mas Fira? Ada banyak. SNMPTN, SIMAK UI, UMUGM. Bukan itu Pak. Apa? Jalur pendakian. Jalur pendakian, yang saya tahu ya, di sekitar itu ada Patak Banteng, terus ada jalur Dieng, ada jalur Wates ya kalau nggak salah, gitu-gitu. Ini kita di jalur terbaik ya? Terenak bisa dikatakan. Karena parkiran enak. Parkiran enak. SIMAK sih enak. Pendaftaran apa ini tuh enak. Terus secara view sepanjang jalan juga enak. Insya Allah sih enak. Ini jam 10.42. Kita akan bergerak kurang lebihnya dari sini adalah 3 jam perjalanan melewati Banjarnegara, Wonosobo. Terus nantinya kita akan langsung ke area Dieng. Nah dari Dieng ini nggak jauh, udah langsung ke Patak Banteng. Ntar kelihatan betapa parkirannya enak. Apalagi kalau bawa mobil enak, bawa motor pun enak. Yang lebih nggak enak adalah bawa yang lucu. Jangan Pak, jangan di sini. Bawa apa? Jangan. Oke deh, let's go. Kita mulai perjalanan menuju Gunung Prau pendakian pertama kali. Kalau kamu melakukan sebuah perjalanan bersama seperti ini, terutama untuk pendakian-pendakian pertama, kamu harus tahu formasi awal perjalanan ya. Jadi jelas siapa yang nyetir, siapa yang rekam, siapa yang santai, gitu. Dan itu nanti gantian. Cuman kebetulan karena jujur saya sangat ahli menyetir manual ya. Jadi nantinya yang nyetir adalah Mas kameramen, Mas Anang, dan Mas Langtip aja gantian. Saya nggak bisa nyetir manual, mohon maaf. Dan kebetulan juga ini tanggal 1 Desember, ini adalah sebuah kewajiban bagi saya untuk membuat Selamat datang di bulan Desember. Ini saya mau ngedit dulu di belakang, sekitaran jam 1 siang harus saya upload seperti biasa. Tanggal 1, jam 1, setiap bulannya kamu bisa cek TikTok atau
Instagram saya, disitulah ada Selamat Datang Awal Bulan. Isinya adalah rekapan sound viral atau kejadian-kejadian di bulan sebelumnya. Saya mau edit dulu di sini, bersantai, dan nikmatilah perjalanan. Let's go, kita menuju ke Perahu Jalur Patak Banten. Let's go! Selesai teman-teman, pukul 12.17 selesai mengedit. Selamat datang di bulan Desember. Tonton aja di reel atau TikTok saya. Inti dari semua reel ini ya, untuk Selamat Datang bulan ini adalah Pray for Sumatera. Pokoknya lekas reda semuanya saat video ini ditampilkan di YouTube. Semoga semuanya telah pulih dan teman-teman juga bisa bangkit turut berduka untuk semuanya yang ditinggalkan. Semoga diberi ketabahan semuanya. Pokoknya teman-teman semuanya harus bangkit dan kita berjuang bersama lekas pulih Indonesia. Let's go, kita habis ini mau nyari makan dulu karena carbo loading teman-teman. Kita mau perjalanan yang kurang lebihnya akan membakar ribuan kalori. Terutama buat mas-mas ini ya yang lagi nyetir ini. Mas Langtip ini sepertinya butuh tenaga ekstra, butuh makanan yang nikmat, lezat, mantap, agar pijakan kakinya kuat menapaki gunung pertama dalam hidupnya. Gunung pertama. Entah kenapa ini di Banjarnegara pada balik gasik apa ya. Saya SMP SMA sudah pada pulang semuanya. Terus kebetulan ada atraksi mas. Lihat mas, asik sekali ada atraksi langsung. Sampai Banjarnegara disambut atraksi memukau dari para pengendara motor lokal. Keren sekali. Ini jangan ditiru ya adik-adik semuanya. Ini adegan berbahaya kalau tidak punya skill. Kaki itu harus menopang dengan sigap dan mantap. Ya oke. Mari kita kembali mencari makan. Nanti kita kabari ya. Jadinya kita makan apa? Nangarep sih ana soto. Kok gelem ora soto? Mantap sekali makan siang di Soto Pringgading ini. Saya dulu ingetnya di situ, sekarang ternyata udah pindah ke sini. Tapi mantap semuanya, makanannya, tempenya mantap, sotonya mantap. Terus apa ini? Sate telurnya juga mantap. Tapi yang lebih mantap lagi adalah Mas Langtip ini. Iya, ini makanannya enak. Kebetulan saya penggemar tempe ya. Saya penggemar tempe pak. Tempenya enak. Jadi tadi kan kita udah bahas bahwa untuk sebuah pendakian pertama paling gampang adalah jangan sok kuat. Udah itu peraturan paling dasar. Kalau bergu bareng jangan sok kuat, alias kalau misalkan kamu kelelahan ya bilang aja lelah. Kalau capek bilang aja capek. Cuman ketika saya menceritakan itu dan Mas kameramen menceritakan itu ke Mas Langtip, tiba-tiba dengan gampangnya beliau, hari ini nama saya adalah Langtip Sang Pendaki. betul. Bayangin kita baru ngobrol kok langsung tenang Nyong Sang Pendaki sih. Sang Pendaki. Langsung Hari ini Langtip Sang Pendaki pak. kita langsung tantang dengan ganti username. Ganti username. Cepet. Challenge accepted. Kita ganti nama di sini. Gimana Coba caranya? Edit profile. Edit profile. Oke. Name-nya lah. Ininya. Name-nya lah. Gak bisa dong pak. Jangan. Oh, name-nya tetap kapital. Kita Langtip Sang Pendaki aja. Sang Oh, itu. Pendaki. Langtip Pendaki. Pakai tanda. Emot gunung dong. Enggak, pakai tanda ini. Apik. Tanda seru dong. Apik. Deal ya? Deal. Oke. Siap. Jajal mengkor kayak ngapa kowe? Yang akan nih pak, yang akan membawa saya sampai puncak itu adalah keyakinan hati. Ya kan? Bukan fisik. Yang akan membawa saya sampai puncak itu adalah keyakinan hati. Oke. Berarti modal keyakinan hati. Modal keyakinan hati. Terus persiapan selanjutnya?
persiapan selanjutnya nanti. Wes. Kita di base camp nanti Wes. kita Ngapain tuh di base camp? base camp kita prepare. Wes. Ya kan? Begitu kan? Benar nggak sih? Benar. Ya kan? Packing ulang lagi. Wes. Pastikan peralatan lengkap. Wes, keren. Makanan, benar. Obat-obatan jangan lupa. Keren, benar. Jangan lupa. Benar. Benar. Terus? Jangan lupa air minum ya, Pak. Air minum, keren. Dan jangan lupa yang harus dibawa keyakinan, Pak. Keyakinan, mantap. Aku suka banget. Tuh, ada semangat yang langsung mengiringi, Pak. Entah sampai kapan lancar ya rezeki. Ye. Karena keyakinan hati itu juga sudah memuncak. Sudah memuncak. Perut kita juga udah kenyang. Sudah kenyang. Berarti saatnya kita melanjutkan perjalanan. Ini udah di Banjarnegara. Sebentar lagi kita akan sampai Wonosobo, terus Dieng, dan kita akan langsung lihat aksi sang pendaki Sang pendaki. di base camp Sang pendaki. jalur Patak Banteng. Yo, ayo, let's go. Udah nggak kuat nih. Udah tahan yuk. Let's go. Sini dulu, sang pendaki. Sang pendaki tidak meninggalkan rombongan. Tidak. Kenapa berjalan lebih dulu? Memimpin rombongan. Keren. Apa yang bisa diambil dari perjalanan di trotoar seperti ini, sang pendaki? Trotoar. Iya. Apa makna dari trotoar? Maknanya adalah Ya, maknanya. Kan pendaki penuh dengan makna, penuh dengan makna ya. penuh dengan keyakinan. Keyakinan hati. Trotoar, apa makna dari trotoar? Langkah awal menuju Oh, puncak. langkah awal. Langkah awal. Trotoar adalah langkah awal. Keren. Langkah awal. Keren, Langkah keren. awal kita menuju puncak. Tapi sih kuat nyetir, Bob. Masih. Oke. Masih aman. Akhirnya pada pukul 2:30, 14.33 sampai juga di pos Patak Banteng pendakian Gunung Prau. Tadi sesuai dengan kondisi cuaca ya. Jadi tadi kita udah ngeliatin apa sih namanya, ramalan cuaca bahwa jam 2 siang sepertinya akan hujan, dan betul jam 2 siang tadi udah melintasi Wonosobo, sudah mulai hujan rintik-rintik, dan sampai sini juga masih suasananya hujan. Cuman alhamdulillah kita tetap bersemangat karena ada sang pendaki di sini. Walaupun hujan, badai, tetap kita lewati. Karena untuk menuju puncak butuh keyakinan. Nah kan udah sampai pos nih. Udah sampai pos. Kira-kira habis ini ngapain sih, Mas? Habis ini kita, sang pendaki butuh tidur sebentar ya. Oh, 5 menit aja cukup, 5 menit. Untuk recharge energi, Oh my God. recharge handphone dan lain-lain. Oke. Untuk persiapan, ya kan? 5 menit cukup. Sang pendaki untuk istirahat cukup. Berarti barang-barang kita tinggal dulu di sini ya. Tinggal dulu di sini. Nanti pas udah ready berangkat baru kita packing ya. Baru kita packing. Oke. Kita nyari kopi dulu aja. Cari berarti. kopi, betul. Dan masih mau tidur sang pendaki ini. Sang pendaki Let's go lah, mau kita tidur. nyari-nyari kopi dulu. Barang-barang masih di sini, ini barang-barangnya teman-teman nih. Kita ada banyak, tas-tasnya juga banyak. Nantinya kita baru akan repack gitu. Kami juga ada beberapa tas yang sebenarnya gede banget ya untuk pendakian gunung ini. Cuman kalau kata sang pendaki kan semuanya harus proper. Semuanya Iya. harus disiapkan dengan baik. Betul. Apapun yang terjadi kita tidak pernah tahu, jadi bawa aja semuanya. Bawa aja. Nanti kita repack. Kita sekarang ngopi dulu di area pendakian pos Patak Banteng Gunung Prau. Terlihat hujan masih cukup deras ya Mas ya? Curah hujannya sekitar 35%. Keren. Sang pendaki udah mengukur ya. Betul. Kurang lebih 35%. Padahal nembe tangi turu kemaguse ya Allah. Oke, kopi nih gue. Kita ngopi dulu ya. Ngopi sebelum dulu. berangkat. Ini ada banyak warung di area pos Patak Banteng. Jadi tadi udah dilihat ya. Kita masuk, kamu bisa langsung nyari parkiran. Kalau parkiran motor di area base camp, lesehan lah di sana. Sehat. Nah kalau mobil di area sini. Terus dari warung ini kamu bisa langsung lihat di situ adalah
registrasinya di sana yang segitiga itu. Dan kita memutuskan ngopi-ngopi dulu, santai-santai dulu. Santai dulu. Belum repacking juga belum. Belum. Kita nyantai ngopi Santai. sambil mencoba ilmu meredakan hujan ya. Enggak. Oh, gimana? Walaupun hujan, so must go on. Asik. Tidak perlu dilawan, alam tidak perlu dilawan. Bersahabat ya. Nggak perlu, sahabat. Jadi hujan, biarlah hujan. Biarlah hujan. Keren. Bimbing saya menuju registrasi sama Daki. Ayo kita Oke. ke tempat registrasi ya. Tempatnya di sini. Kalau mau registrasi base camp perahu Patak Banteng, ketinggian 25. ini. Nih, kasih tahu dong sekarang di ketinggian berapa? Sekarang kita di ketinggian 1980, Nah, kita mencapai 2565. Ini diisi dulu ya, depan belakang, terus fotokopi identitas. fotokopi netang Sebelah ini, samping ini pas. persis. Oh, oke. Ini teman-teman dari parkiran. Dari parkiran kamu akan langsung lihat ada segitiga, kamu langsung ke sini aja, kamu tinggal ambil registrasi di sini. Diisi-isi semua, terus nanti nyerahin fotokopi identitas di samping ke sini semuanya. Gitu. Tutup jam pinten nih, Pak? Maghrib. Tutupnya maghrib. Berapa, Bang? Balik dulu ke warung lah, kita ngopi dulu. Makin terus. Nama ketua rombongan Langtip Sang Pendaki ya. Saya bacakan ya, Mas ya. Oke. Dari semua ini form-form yang harus kita isi di sini, Anda harus wajib mentaati peraturan yang berlaku. Siap. Siap. Memastikan kondisi jasmani rohani. Siap. Siap. Membawa aspek portable jika proaktif. Ya, tidak merokok. Tidak Aktif. merokok. Oke. Membawa peralatan perbekalan pribadi. Siap. Ketua rombongan Hmm. ya, memastikan semua anggotanya packing dengan baik. Nanti kan kita belum packing. Nanti Oke. akan kita pastikan. Saya pastikan. Anda akan memastikan kita Saya semua. akan memastikan semua. Karena Anda Ketua rombongan. sama ini yang paling penting, Mas. Apa? Menjaga sopan santun di kawasan Gunung Prau. Nah, ini nih. Ini. Kita jaga bersama ya. Saling mengingatkan satu Anda sama kan lain. bocah saru. Loh, enggak. Ini ya sopan, Mas. Kan lihat tempatnya. Oke. Lihat dia. Oke. Terus di belakang adalah listnya, oke. Tenda kapasitas 4 ada 1. Sleeping bag 3. Matras 3. Kopi, rokok nggak ada, snack. Agar resmi. Silakan. Ya, ketua rombongan mau tanda tangan dulu ya. Coba. Semua sudah ditulis bagaimana sang pendaki, apakah kita masih bersantai dulu atau gimana? Ya, ini sedikit ya. Kita ngopi sedikit. Ini jam 15.31. 16.00 kita coba ya. 16.00. Kita coba Kita untuk coba. packing dan kita lihat. Kalau sesuai ramalan cuaca jam 5 itu reda sampai besok. Sampai besok siang terang. Sejauh ini ramalan cuacanya benar. Selanjutnya kita tidak tahu. Pamer pemirsa. Lagi pamer. Asik. Ketua rombongan. Langsung kakak sang pendaki. Kita mau ngapain nih, Mas? Halo teman-teman. Balik lagi bareng Langtip Sang Pendaki di sini. Jadi kita di sini mau kasih tahu ya buat teman-teman pemula yang baru mau naik gunung gitu. Jadi apa aja sih peralatan, kebutuhan yang harus dibawa tuh apa aja? Betul. Mas Wira, tolong. Yang pertama yang pastiin dari yang kita pakai dulu ya, celana. Dari Wis. celana. Wis. Biasanya jangan pakai jeans ya, karena jeans itu menyerap dingin. Tahu kapan, Mas? Hah? Tahu kapan? Terutama semalam. Semalam pas saya pakai jeans terus nggak boleh sama Mas Wira. Oke, terus lanjut ini jaket. Nah, jaket kita nggak boleh sembarang jaket ya. Pokoknya harus ada embel-embelnya gunung belakangnya. Jaket gunung, ya kan? Nah, Harus ada layernya, dikasih tahu ini ada 2 layer. di sini Layer 1, kita layer pakai apa nih? 2. Marquee cap. Marquee cap. Di sini kita pakai marquee cap. Nah, 2 layer. dia ada 2 layer di sini. Jadi, nah, oke.
Jadi Apa? untuk Apa? supaya semakin hangat tubuh Nah, kita. bagus. Kalau misalnya lagi panas gitu bisa dilepas. Kalau ini, nah ini nanti kalau di saat kita mau ngecamp, nah ini namanya matras. Asik. Matras. Buat apa? Buat kita tidur dong mas. Jangan di Oh di gini. lempit maning. Oh iya gimana? Nih. Nah, oke, semua dimulai dengan masukin matras ke tas. Oke. Nih. Enggak, Mas. Oh enggak. Gimana pak? Waduh. Kan dikat aja ya bagian ini. Ora natural kok. Oh natural. Masukin. Ini buat penada. Siap. Kalau hal-hal yang memasuk-masukkan tuh saya ahlinya pak. Teman-teman, Nah, gini cara masukin matras tuh gini ya teman-teman ya. Diperhatiin teman-teman. oke, gimana? Nah, Gimana biar akhirnya bisa bolong, Mas? nah, biar bolong. Jadi teman-teman jangan dilipat ya, langsung dimasukin aja ke sini. Nah, Gimana? Ini nggak bisa. oh nggak bisa. Bolong, Mas. Ini loh contoh. Oke, Karena ini nanti ditaruh sini semua. Nah. kita ulangi dulu ya. Jadi gini caranya. Caranya tuh gini pak. Nah, gini pak caranya. Diperhatiin ya teman-teman ya. Nah, beginilah cara yang benar teman-teman. Kurang gede, Masukkan Mas. matras. Kurang gede. Jadi nah gini nih. Taruh paling bawah. Dengan posisi seperti ini. Posisi seperti ini. Jadi ini makanya dilebarin lagi. Nah, akan nahan biar tetap terbuka tuh. Nah, begini yang benar teman-teman. Perhatiin makanya tadi. Nah, Udah. oke. Lanjut. Oke. Karena sang pendaki ini kan jago banget dan master kan. Master. Makanya untuk pendakian kali ini yang urusan logistik ya. Logistik. Kasih tau dong logistik kita ada apa aja. Nah, logistik kita yang pertama, Ntar dulu, Pak. Yang pertama Ini nih. biar tak foto dulu, biar nanti dilaporin. Nah, yang pertama, aku kasih tahu yang paling penting ya teman-teman. Dari yang paling penting itu adalah air putih atau air mineral atau air minum. Nah, Hitungannya gimana tuh, Mas? jadi Harus bawa berapa? harus bawa menyesuaikan kebutuhan ya Nah, teman-teman. gimana cara ngitung kebutuhan? Hitung kebutuhannya jadi ya secukupnya ya. Kalau misalnya kita minumnya banyak ya baunya yang banyak. Nah, Gitu bagus aja. lah. Oke deh, Mas. Oke. Oke Terus deh. lanjut. Roti, karbohidrat supaya kita tidak lapar. Oke. Roti, Jajan, jajan kayak kacang gitu. marning, Buat malam-malam gitu, cemil-cemilan gitu. teman ngobrol, Temen ngobrol, jangan lupa kita ngopi, teman-teman. Kopi hitam. Nah, ini kopi susu. kopi susu. Di sini ada tolak angin, obat herbal untuk masuk angin. Enggak, Mas. Enggak dijelasin, enggak Enggak, dijelasin. oke. Orang tahu Oke. Nah, ini nih. Ini penting juga nih, teman-teman. protein. Ini adalah protein. Ya kan? Untuk memberikan ya, apa lah? Ya protein lah. Protein, Oh, permen, dikenyot. permen. Ini untuk dikenyot. Untuk dikenyot, permen. Jangan lupakan Baterai buat lampu-lampu. sama nih kompor. Kompor portable nih, teman-teman. Kita kasih tahu aja ya, kasih lihat aja biar teman-teman biar tahu kayak apa gitu. Nah, Gak usah. Nah, udah gitu aja. nah kayak gini nih, teman-teman. Kompor portable buat naik gunung tuh kayak gini. Aku aja baru pernah lihat. Oke. Dah. Udah cukup. Nah, kita masukin ke tas ya, teman-teman ya. Bentar. Sorry. apa? Ada yang kelupaan. Jangan lupa bawa baju ya, teman-teman ya. Nah, Bawa baju, kaos. Nah, ini paling penting. Nah, ini nih, teman-teman. Nah, apa itu? ini celana dalam. GT Man. GT Man. Tuh, baju jangan lupa. Nah, terkait repacking adalah tentang memisahkan antara yang penting banget untuk dibawa dan nantinya akan ditinggal aja. Biasanya yang ditinggal itu kaos atau baju-baju yang nantinya ketika kita turun untuk ganti buat mandi atau peralatan mandinya ditaruh di tas kecil, nantinya bisa kamu titipin atau ditaruh ke mobil kalau kamu bawa mobil. Nah, yang kita bawa adalah ini yang kita pakai sama baju ganti, satu style aja. Terutama kalau misalnya kamu dakinya celana pendek, ya udah bawa celana panjang ya gitu-gitulah. Disesuaikan aja. Setidaknya kita lebih efektif karena kalau pendakian menyenangkan seperti ini, pendakian have fun,
jajanannya yang penting. Biar happy kita ngemil-ngemil, ngopi-ngopi, santai-santai. Begitu. Mama tadi udah beli tempe kemul. Walaupun anyep tetap kita nikmati ya. Tetap kita nikmati. Tempe anyep tetap enak, Bob. Enak. Pokoknya semua tempe enak. Oke, kita lanjut packing dulu, teman-teman. Pastikan bahwa perbekalannya oke, karena pendakian itu salah satu olahraga ekstrim lah hitungannya. Kalau tidak ada persiapan dengan baik, takutnya di atas kelelahan atau apapun itu. Jadi mending makanan perut harus tetap kejaga, kenyangnya. Dan kita akan mulai packing semuanya. Let's go! Sang pendaki sini, sang pendaki. Agak keras, agak ditodong ke sini karena kita nggak pakai mic. Sudah hujan. Kita akan memulai pendakian pada pukul 17.38. Nyali, maghrib. Nyali. Yang diuji itu nyali kita di sini ya. Maghrib, gerimis, dan kita berangkat menggunakan ojek harga 20.000. Dan jangan lupa kita sekarang pakainya kupon. Ini dia. Let's go, kita berangkat. Dimulai jam 5:30. Kita tidak tahu akan sampai jam berapa ya. Tidak tahu. Never know. No one knows. Oh ya, biar kelihatan kompak. Anda yang memimpin ya, Wil. 1, 2, 3. Perahu sang pendaki. Senja sudah terlihat sepertinya terang. Baru mulai saja sudah disajikan senja seindah ini. Apalagi nanti di atas, optimisme ini semakin meningkat. Apalagi untuk pendakian perahu kali ini, aku ditemani sang pendaki. Awalnya baik. Aja kebanteran. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut. Yuk, ya, pas dulu aja ya. Ya. Karena kita nggak ngejar apa-apa. Aku akan ketemu di mana, Mbak? Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya teman-teman. Wow.